Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, kami akan membahas tentang danau meninjau dan industri perikanan. Kelompoknya berisikan yaitu Diah Permata Anissa, Anissa R. Sandra Aulia, Fadel Muhammad Afebri, dan saya sendiri, Cindy Yalian Putri. Danau meninjau dan industri perikanan. Danau meninjau merupakan salah satu danau yang memiliki peran penting di Sumatera Barat, terkait dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Industri pengolahan perikanan adalah usaha pengolahan hasil perikanan atau organisme yang hidup di air untuk tujuan komersial atau industri, baik hasil budidaya maupun hasil tangkap. Dikutip dari Tran et al. Tahun 2009. Cultivation Activities. Keramba jaring apung atau KJA merupakan salah satu pengembangan teknologi di perairan danau yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi ikan, konsumsi ikan, peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan. Dampak negatifnya adalah peningkatan jumlah KJA yang tidak terkontrol dan kebiasaan budidaya yang kurang, baik terhadap lingkungan perairan danau itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan kematian massal pada ikan. Ini merupakan presentasi mengenai kualitas danau dalam 10 tahun terakhir. Dilihat dari diagram bahwa sebanyak 70% responden mengatakan kondisi danau saat ini lebih buruk dibandingkan 10 tahun yang lalu. Sementara itu, sebanyak 12% responden mengatakan kondisi saat ini sama saja dengan 10 tahun yang lalu. Dan 13% responden mengatakan kondisi danau saat ini lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Dari hasil wawancara lebih lanjut, diketahui bahwa 10 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2005, pernah terjadi kasus kematian ikan massal yang cukup besar. Hal ini menjelaskan, meskipun saat ini air danau sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, tetapi kondisinya masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2005. Dilihat dari diagram di samping, menunjukkan bahwa kasus pertama yang terjadi pada tahun 1995, di mana pada saat itu jumlah ikan yang mati mencapai 50 ton. Sedangkan pada tahun 2009, jumlah ikan yang mati meningkat menjadi 15.000 ton, dan pada tahun 2014, jumlah ikan yang mati menurun menjadi 200 ton dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sirkulasi air pada kegiatan budidaya di KJA, diantaranya yaitu ukuran mata jaring yang digunakan, jarak antar unit KJA, jarak KJA dari pinggir danau, dan kedalaman air pada lokasi KJA. Ukuran mata jaring yang digunakan pada KJA oleh pembudidaya di Danau Meninjau masih bervariasi, mulai dari 3/4 inci, 1 inci, dan 1/1 inci. Di antara ukuran tersebut sudah sesuai dengan ukuran mata jaring yang direkomendasikan, yaitu 1/2 inci untuk ukuran minimum. Namun, akan lebih baik jika menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring 3/4 inci. Selanjutnya, jarak antar unit KJA di Danau Meninjau umumnya sangat berdekatan, yakni sekitar 0,5 meter dan maksimum 3 meter, bahkan ada yang kurang dari 0,5 meter. Kondisi seperti ini akan menyebabkan terhambatnya sirkulasi air dari dan ke dalam KJA, sehingga mengakibatkan limbah organik yang berasal dari sisa pakan, feses ikan, bangkai ikan, serta sisa-sisa metabolisme ikan akan mengendap ke dasar danau. Limbah dari kegiatan budidaya tersebut akan terdekomposisi secara anaerob jika terjadi defisit oksigen di dasar perairan yang menghasilkan gas-gas berbahaya seperti NH3, CH4, dan H2S. Lembaga yang berperan dalam pengelolaan keberlanjutan Danau Meninjau. Kelembagaan merupakan suatu aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama, dikutip dari Nasrul 2012. Dengan definisi ini, kebanyakan organisasi umumnya adalah institusi karena organisasi umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar anggota maupun dengan orang lain di luar organisasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi dengan tokoh masyarakat serta hasil data sekunder, elemen lembaga yang berperan dalam pengelolaan di Danau Meninjau berkelanjutan dijabarkan menjadi 12 subelemen. Yang pertama ada pemerintah pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Yang ketiga Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Agam. Yang kelima Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Yang keenam yaitu PT PLN atau Persero Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi. Yang ketujuh Lembaga Riset LIPI. Yang kedelapan Perguruan Tinggi. 9 Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. 10 Lembaga Keuangan. 11 Industri dan Pengusaha atau pengusaha hotel, pengusaha perikanan, dan sebagainya. Yang ke-12 Wali Nagari, tokoh masyarakat atau tokoh agama atau BPRN. Dilansir dari berita Liputan 6 tahun 2020 tentang Danau Meninjau cantik dari luar, busuk dari dalam, menceritakan bahwa pemandangan elok Danau Meninjau ternyata berbanding terbalik dengan keadaan lingkungannya. Air danau yang keruh dan mengeluarkan aroma busuk menjadi persoalan tercemar Danau Meninjau bukan baru-baru ini terjadi, tetapi sudah bertahun-tahun namun belum ada solusi hingga kini. Salah seorang praktisi di bidang lingkungan, Indrawadi Mentari, mengatakan di dasar Danau Meninjau pada kedalaman 15 meter terdapat sedimentasi dari limbah pangan dan bangkai ikan, yang mana sedimentasi ini sewaktu-waktu bisa saja naik ke permukaan dan menjadi penyebab matinya ikan berton-ton banyaknya. Dan limbah pangan dari pemberian makan pelet pada ikan sebagai makanan utama merupakan salah satu penyebabnya terjadi penumpukan lapisan sedimen di dasar danau. Sementara di tahun 2019 sejumlah keramba jaring apung yang ada di Danau Meninjau mencapai 17.000 unit, sedangkan daya tampungnya hanya 16.000 keramba. Tetapi hingga sekarang solusi juga belum ditemukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Rum 41 hingga 42, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah dari bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.